Halo semuanya, selamat datang. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara instalasi router mikrotik secara virtual di Windows 11 menggunakan software bernama JNS 3. Jadi JNS 3 ini sering digunakan untuk mensimulasikan beberapa perangkat jaringan dan seperti halnya Cisco Packet Tracer. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Pertama-tama kita harus menginstal software JNS 3-nya dan selanjutnya kita juga memerlukan sebuah software yang dapat menjalankan sebuah virtual machine. Di sini saya menggunakan VMware. Selanjutnya adalah kita juga memerlukan sebuah Winbox ini dan ini digunakan untuk konfigurasi router mikrotiknya secara menggunakan GUI ya. Jadi kita tidak akan menggunakan command line untuk konfigurasinya. Selanjutnya kita juga memerlukan sebuah virtual machine dari GNS 3-nya itu sendiri. Jadi kita tidak dapat menginstal Mikrotik langsung menggunakan Windows 11, melainkan kita akan menginstalnya di virtual machine yang ini. Dan langsung saja kita nginstal GNS 3-nya. Kita klik 2 kali dan untuk file ini nanti saya akan, eee, copy di video deskripsi ini, jadi teman-teman dapat mendownload-nya langsung ya. Kita jalankan di sini dan di sini ada run administrator, klik yes harusnya. Dan di sini welcome, next, next, agree, terus next. Ini di sini ada opsional ya. Dan saya hanya akan menginstal untuk JNS 3 desktopnya aja. Oke, proses instalasi JNS 3-nya sudah selesai. Kita klik next, kemudian di sini no. Kita uncentang start JNS 3-nya karena kita memerlukan menginstal juga VMware-nya. Finish. Selanjutnya kita akan install VMware Workstation dan software ini gratis ya, teman-teman dapat mendownloadnya. Kita klik next. Oke, di next, accept, next, next, next. Oke, ketika sudah maka klik finish saja. Dan di sini kita akan menambahkan atau mengimport virtual machine yang ini ke dalam VMware. Kita langsung buka aja software VMware yang kita tadi sudah install. Di sini klik file, kemudian open. Dan sini yang tadi ya di-download di file ini, kemudian yang berformat OVA ya, .ova. Kemudian klik open di sini. Dan di sini akan muncul dialog. Kita beri nama VM dan untuk saya akan menyimpan di D. Seperti ini, kita import. Oke, virtual machine sudah berhasil diimport ke VMware ya. Sekarang kita akan langsung membuka software JNS 3-nya. Oke, ini tampilan pertama ya pada saat membuka software JNS 3 dan di setup wizard itu ada 3 pilihan di sini. Ada run apa ya, ini virtual machine dan saya akan memilih yang pertama karena tadi sebelumnya saya sudah menginstal juga virtual machine untuk JNS 3-nya. Klik next, kemudian ini next aja, kemudian next. Oke, VMware kita refresh. Oke, ini harusnya bisa di next ya. Dan ketika kita klik next, harusnya virtual machine yang tadi diinput ke VMware itu berjalan secara otomatis. Tunggu ya, kita bisa lihat di sini masih booting virtual machine yang tadi karena itu sudah terintegrasi dengan GNS 3-nya. Klik finish aja di sini. Dan kita bisa lihat juga di server summary ini ada dua. Jadi yang desktop ini adalah komputer
ini yang sedang saya pakai, sedangkan yang GNS3PM ini yang virtual machine yang ada di VMware ini. Dan kita akan fokus ke GNS3-nya, kita full screen. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita pergi ke router di sini dan ini masih kosong, belum ada router sama sekali, belum ada template kecuali software switch yang basic-basic ini. Dan kita pergi ke router, kemudian new template, dan kita pilih yang paling pertama, itu yang recommended. Kita klik next, kemudian cari aja di sini Mikrotik CHR ya. Sebenarnya ada versi lain juga, cuman saya akan menggunakan yang Mikrotik CHR ini. Dan ini akan dijalankan di emulator QEMU dan tentunya kita memerlukan performance gitu. Dan di sini kita akan menginstal Mikrotik ini di virtual machine. Tadi kan sudah dijelaskan di awal ya, karena tidak bisa di lokal gitu kan kalau QEMU. Kemudian ini next saja. Dan ketika sudah klik next, di sini muncul bahwa beberapa missing files, artinya kita belum mendownload image atau sistem operasi untuk Mikrotiknya. Kita akan pilih yang ini, kemudian klik download. Oke, tunggu proses downloadnya sampai selesai ya, harusnya tidak akan memakai lama karena size-nya sedang gitu kan, cuma 40 MB. Kita kembali lagi di sini. Bahwa file yang tadi kita download itu berformat zip ya, harus diekstrak terlebih dahulu sebelum diimport ke sini. Jadi kita akan ke tadi itu yang ini kan aja, kita langsung ekstrak aja. Oke, file berhasil diekstrak. Selanjutnya kita akan kembali ke sini dan klik import, kemudian pilih file yang tadi kita sudah ekstrak. Ini, klik open, tunggu proses import ya. Dan di sini statusnya menjadi ready to install. Kita klik aja next, yes, finish. Oke, dan ketika sudah berhasil diinstal instalasi Mikrotiknya, maka akan muncul di bagian router di sini bahwa terdapat satu router yaitu Mikrotik. Selanjutnya kita akan membuat sebuah topologi sederhana untuk menjalankan Mikrotik yang kita tadi sudah install. Kita akan mendrag Mikrotik yang di sini ke dalam. Sebelumnya kita perlu membuat project baru ya. Di sini misalkan instalasikan topologi sederhana menggunakan Mikrotik CHR. Dan kita bisa langsung drag router dari sini ke tengah gitu kan. Dan di sini kita juga memerlukan sebuah cloud untuk akses, untuk dapat agar Mikrotik ini mendapatkan akses internet. Dan ketika kita mendrag di sini ada pilihan. Yang pertama adalah komputer desktop ini dan GNS-PM. Dan di sini saya akan memakai desktop ya. Selanjutnya kita akan merename ini ya menjadi internet. Dan kita masih perlu satu cloud lagi ya di sini, teman-teman. Jadi kita pilih yang kedua untuk GNS-PM ini. Dan kedua cloud ini mempunyai fungsi yang berbeda ya. Kita akan mendapatkan internet dari cloud yang internet ini. Berarti kita akan menyambungkannya ke Ether 1. Sedangkan untuk konfigurasi menggunakan Winbox-nya agar Mikrotik ini terhubung ke komputer yang kita sedang pakai saat ini, kita akan menghubungkan ini ke Ether 2 ke Ether 1. Dan di sini terlihat bahwa ini ada indikator yang berwarna merah, itu menandakan hardware router yang ini belum dinyalakan. Caranya kita klik kanan, kemudian pilih start. Dan indikatornya akan berubah menjadi hijau, itu artinya sudah menyala ya. Kita bisa langsung lihat konsolnya dengan cara klik kanan juga klik konsol.
Dan di sini akan terhubung command line untuk mikrotik yang ini. Tapi kita tidak akan menggunakan ini karena ribet gitu kan. Kita akan menggunakan software yang Winbox yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dan di sini saya akan menambahkan switch. Kita memilih yang ini aja. Kemudian PC. Oke, topologi sederhana ya. Dan selanjutnya kita akan melihat di aplikasi Winbox apakah benar sebuah mikrotik ini sudah terhubung ke komputer yang kita sedang pakai yang saat ini. Iya, di sini terlihat bahwa ada satu router mikrotik yang sedang terhubung dengan MAC address segini-gini gitu kan. Dan kita bisa langsung klik 2 kali di sini untuk masuk ke dalam sistemnya. Dan ketika sudah berhasil dikoneksikan dengan mikrotik yang ini, muncul change password, tapi kita akan close aja di sini. Dan kita bisa lihat di sini di bagian IP addresses itu untuk Ether 1 yang terhubung ke internet ini itu sudah mendapatkan IP secara DHCP dari otomatis mikrotik ini harusnya sudah mendapatkan akses internet. Kita lihat ping Google ya. Nah, di sini udah ada respon, berarti benar bahwa router mikrotik ini sudah dapat mengakses internet. Selanjutnya kita akan fokus ke PC yang ini. Kita klik start dulu ya untuk menjalankan. Kemudian ini pilih konsol. Kita lihat apakah ini sudah mendapatkan IP. Ternyata belum ya. Dan di sini kita akan mengkonfigurasi menambahkan IP untuk interface Ethernet 3 yang mengarah ke sini. Caranya kita klik yang IP, kemudian addresses, dan di sini tambahkan plus 92. Bebas nih IP-nya mau berapa, /24. Dan untuk interface-nya kita akan memilih Ether 3 karena Ether 3 yang mengarah ke bawah. Apply. Klik OK. Dan IP untuk interface 3 sudah ditambahkan. Selanjutnya kita akan setup DHCP server di sini agar klien yang terhubung ke Ether 3 ini mendapatkan IP secara DHCP atau otomatis ya, yang diatur oleh mikrotik ini. Dan di sini kita pilih DHCP setup, kemudian pilih Ether 3 karena kita menggunakan Ether 3, klik next, 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 dan pastikan IP-nya sama yang tadi kita sudah tambahkan ke interface Ether 3 ya. Klik next, 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 next. Oke, sudah selesai. Dan harusnya ketika kita kembali ke konsol PC satu ini, kita cukup menjalankan IP DHCP. Nah, PC 1 sudah mendapatkan IP secara DHCP sesuai dengan IP yang kita tadi sudah konfigurasi di sini. Selanjutnya, apakah PC ini sudah bisa mengakses Ethernet? Tentu belum, karena kita harus menambahkan aturan firewall NAT, jadi NAT-nya belum dikonfigurasi. Langsung saja kita kembali ke Winbox di sini dan pilih IP, kemudian firewall. Di bagian NAT, kita pilih plus di sini. Dan ini biarkan secara default, dan untuk out interface-nya kita pilih Ether 1. Dan kita ke bagian action, pilih mask query. Kita klik apply, kemudian OK. Kita coba lagi ping 888 di PC1. Dan iya, PC1 sudah bisa mengakses internet. Oke, bagaimana kalau kita menambahkan klien lain gitu misalnya? Ini tambahkan, nyalakan. Oh.
Dan sama seperti sebelumnya kita ketikkan perintah IP DHCP. Dan di sini IP-nya harusnya sama ya. 100.24 ini 100.253. Oke. Oke, mungkin mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Selanjutnya saya akan membahas juga cara menginstal router Cisco di GNS3 ini.